Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di webphotos.com ya. Kali ini saya akan berbagi sebuah video mengenai perbandingan antara WordPress dan Blogger ya. Kenapa saya buat video ini? Dikarenakan banyak sekali orang yang bertanya atau banyak sekali orang yang masih bingung mengenai harus pilih WordPress atau Blogger untuk membuat blognya gitu kan. Dan ini saya kira akan sangat bagus sekali untuk saya coba sharing kepada teman-teman semuanya agar nanti bagi yang merasa masih bingung atau mereka-mereka yang masih belum belum yakin untuk memilih apakah Blogger sama WordPress akan bisa sedikit terbantu untuk memilihnya lebih cepat gitu kan. Oke, di sini saya akan coba membandingkan antara membuat posting di WordPress dan Blogger, apa bedanya gitu kan, dan apakah lebih mudah di WordPress, apakah lebih mudah di Blogger gitu. Oke. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan untuk pembuatan postingan di WordPress ya. Seperti ini ada menu add media, ada menu-menu standar seperti biasanya ya yang kita bisa lihat di Blogger juga. Dan kita juga di sini bisa lihat ini tampilan untuk pembuatan posting di Blogger ya. Seperti ini, sama juga ada menu insert picture-nya, ada menu link-nya, ada menu number-nya ya, number list gitu kan. Ada menu paragraf dan lain sebagainya. Ini hampir sama dengan WordPress teman-teman ya. Jadi kalau misalkan masalah untuk fitur sendiri, fitur untuk pengaturan teks di postingan itu hampir sama saja antara Blogger dan WordPress ya. Jadi ini bisa dikatakan tinggal teman-teman nyaman yang mana gitu kan ya. Apakah mau nyaman di Blogger ya silahkan, mau nyaman di WordPress ya silahkan. Oke, sekarang kita coba bahas fitur yang lainnya dari WordPress teman-teman ya. Nah, sebenarnya gini teman-teman, untuk Blogger dan WordPress itu perbandingannya adalah dalam hal kemudahan untuk optimasinya yang saya rasa ya. Kalau di WordPress ini lebih mudah optimasi dikarenakan di WordPress ini ada fitur untuk plugin teman-teman ya. Jadi kita bisa masukkan plugin SEO seperti All in SEO, seperti juga Yoast, SEO by Yoast gitu kan, dan plugin-plugin lainnya yang bisa mempermudah kita untuk membuat optimasi di blognya atau optimasi di postingannya. Contoh, di sini saya menggunakan plugin SEO by Yoast ya, dan dengan fitur ini kita itu bisa tahu apakah kualitas postingan kita itu sudah memenuhi kriteria SEO atau belum gitu kan. Apakah ada hal-hal yang harus kita tambahkan agar SEO-nya bagus atau tidak gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah Yoast SEO ya. Jadi dengan plugin ini, kalau misalkan teman-teman memasang plugin Yoast by SEO atau SEO by Yoast, itu akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita mentarget kata kunci, contoh misalkan baju bayi ya, baju bayi misalkan, nah di title misalkan sudah ada kata baju bayi ini ya, karena kan ketentuan untuk membuat postingan SEO itu keywordnya harus ada di title gitu kan misalkan. Terus di postingannya sudah ada baju bayi terbaru misalkan ya. Nah, di sini di permalink sudah ada. Kita coba masukkan keywordnya di sini teman-teman, di bagian fokus keyword, dan nanti kita akan kelihatan nilai SEO kita itu bagus atau tidak gitu kan. Kata kunci kita baju bayi kan di sini, baju bayi. Oke, kita bisa lihat. Nah, dengan WordPress teman-teman dan kita menggunakan plugin SEO by Yoast, ini kan kelihatan teman-teman untuk kualitas SEO-nya. Nah, di bagian analytics ini, kamu gunakan fokus keyword sebelumnya, very good, berarti udah bagus nih. Fokus keyword ada di URL itu maksudnya yang ini, yang permaling ini ya. Dan ini sudah hijau, berarti kalau sudah hijau tandanya bagus ya. Kalau hijau tandanya bagus. Terus fokus keyword ada di paragraf pertama, first paragraf. Oke, ini hijau juga, berarti ini bagus ya kan. Nah, terus di sini juga, nah kenapa ini statusnya masih merah? Dikarenakan ada poin-poin di sini yang masih belum teroptimasi teman-teman ya, seperti misalkan untuk teksnya itu minimal 300 kata ya. Jadi kalau misalkan sudah lewat 300 kata, ini itu akan berubah menjadi hijau teman-teman, dan poin-poin yang lainnya ya. Dan ini merupakan sebuah kelebihan yang saya rasa cukup bagus untuk teman-teman jika memilih WordPress ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan plugin seperti SEO by Yoast agar bisa tahu
kualitas postingan kita itu bagus atau tidak gitu kan. Ya, itu dia. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Blogger, teman-teman, di sini tuh nggak bisa menggunakan plugin. Ya, dan ini optimasinya harus benar-benar bisa lewat HTML sini. Ya, jadi ada kode khusus untuk kemasukan keyword, ada kode khusus untuk kemasukan alt tag di image gitu kan, dan lain sebagainya ya. Dan ini saya kira cukup menguras waktu kita atau menyita waktu kita untuk membuat sebuah postingan di Blogger gitu kan ya. Tapi itu kembali lagi pada teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah nyaman di blog, terus sudah ibaratnya sudah hatam di blog gitu kan, di Blogger gitu, silakan teman-teman bisa menggunakan Blogger. Ini tidak ada bedanya sebenarnya untuk Blogger dan WordPress dari segi kualitas hasilnya nanti ya. Namun bedanya itu tadi teman-teman, di bagian cara optimasinya itu lebih mudah di WordPress ya. Tapi itu silakan kembali kepada pilihan teman-teman ya. Jadi tidak ada misalkan wah kamu ini harus memilih Blogger nih, kamu harus memilih WordPress agar bisa berhasil, tidak juga teman-teman ya. Jadi kembali pada kemudahan teman-teman, kembali pada kenyamanan teman-teman untuk menggunakannya. Kalau misalkan nyaman di Blogger ya silahkan gunakan Blogger gitu kan. Kalau misalkan nyaman di WordPress ya silahkan. Namun yang lain, kelebihan-kelebihan yang lain kalau misalkan kita menggunakan WordPress itu kan, kita itu di WordPress itu bisa menggunakan hosting sendiri teman-teman ya. Jadi kita menggunakan hosting sendiri dengan menggunakan top level domain, dan itu lebih aman teman-teman untuk kedepannya ya. Sedangkan di Blogger kelebihannya juga kita tidak usah membeli hosting, kita cukup menggunakan hosting Google ya. Namun ya dalam hal ini berarti data kita itu tidak 100% milik kita sendiri, akan tetapi kita masih numpang di milik Google. Dan itu juga untuk tingkat keamanannya itu saya kira lebih aman menggunakan hosting sendiri dibanding dengan hosting di Google ya. Namun ya mungkin bagi teman-teman yang mempunyai kendala dalam hal budget blognya, itu bisa menggunakan Blogger untuk lebih mengurangi budgetnya ya. Karena kalau misalkan kita menggunakan Blogger, kita ingin menggunakan top level domain seperti .com, seperti .org, seperti .net, itu kita hanya perlu membeli domainnya saja teman-teman ya. Sedangkan hostingnya cukup di Google. Itu kelebihan dari Blogger sendiri ya. Kalau misalkan di WordPress itu kalau kita ingin menggunakan domain sendiri, contohnya .com, .net dan lain-lain, kita itu harus punya hosting sendiri juga teman-teman ya. Dan itu berarti kita harus mengeluarkan budget tambahan untuk membuat sebuah blognya gitu kan. Meskipun mungkin di luar sana banyak sekali tempat-tempat atau jasa hosting yang memberikan hosting gratis ya, tapi kan hosting gratis ini pasti punya apa kekurangannya juga, apakah itu dari segi bandwidthnya yang kecil ataupun dari segi fiturnya yang agak terbatas dan lain sebagainya ya. Tapi itu kembali kepada pilihan teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan ingin mempunyai blog dengan hosting sendiri dan domain sendiri, bisa pilih WordPress. Dan dengan WordPress ini kita bisa mudah untuk optimasi baik itu on page maupun off page-nya juga ya. Sedangkan untuk Blogger itu silakan untuk hosting memang gratis teman-teman di Blogger ya. Kita menggunakan hosting punyanya Google, kita cukup menggunakan atau membeli domainnya saja. Akan tetapi untuk dari segi kemudahan optimasi saya kira cukup lebih simpel cukup lebih susah dibanding WordPress itu saja ya. Nah, jadi silakan, saya harap dengan video ini, dengan apa yang saya share pada video kali ini itu cukup memberikan sedikit gambaran untuk teman-teman apakah harus memilih Blogger atau apakah harus memilih WordPress. Silahkan ya. Jadi itu tadi apa yang saya jelaskan mengenai Blogger dan WordPress. Oke. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang masih bingung mengenai harus pilih Blogger atau WordPress gitu kan. Dan juga saya harap dengan teman-teman memilih satu dari kedua platform ini, nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Karena dari Blogger atau WordPress ini sama-sama bisa menghasilkan kalau misalkan kita bisa menggunakannya dengan baik, dan kita bisa mengoptimasinya dengan baik, kita bisa memberikan artikel-artikel yang bermanfaat itu ya teman-teman. Baiklah, kalau misalkan teman-teman suka dengan apa yang saya share pada video kali ini, silakan teman-teman klik tombol like ataupun juga bisa men-share-nya kepada teman-teman yang lain, baik itu melalui media sosial seperti Facebook, Google Plus dan lain sebagainya. Silahkan, bebas ya. Dan juga teman-teman bisa
mentionnya kepada orang lain dengan cara menjelaskannya kembali kepada mereka-mereka yang masih bingung gitu kan, yang masih bingung dalam hal untuk memilih apakah Blogger atau WordPress itu. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe agar nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi setiap saya membuat video terbaru atau saya mengupdate video terbaru di channel saya, Imran Prasetya Official ya. Baiklah, saya Imran di Imran Prasetya Official dan di webputus.com. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sukses dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.